Halo pemirsa, Inex Integra Eksaminasi. Ketemu lagi dengan saya, Agus Manurung. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik ya, cukup kontras, yakni adanya perkara awalnya adalah perdata, yang nggak kaleng-kaleng adalah yang berkepentingan merupakan pemilik tanah dan pembeli tanah berhadapan dengan institusi Polri, yakni berada di wilayah Polda Jawa Barat. Ceritanya begini, kurang lebihnya seperti ini. Jadi berada di tepi jalan raya, dahulunya ada pos polisi kecil yang sangat aktif fungsinya. Kemudian karena ada pelebaran jalan, maka pos polisi tersebut berpindah tempat. Pindahnya ini kemudian masuk ke tanah tertentu, tanah yang lebih luas, dan ini adalah tanahnya orang, tetapi didalilkan adalah tanahnya tidak terawat atau tanahnya tidak berpenghuni. Dan di tanah itu kemudian dibangunlah sebuah kantor polisi dari hasil ganti rugi pelebaran jalan tersebut, bantu oleh swadaya masyarakat. Bertahun-tahun kemudian berjalan, maka pos polisi tersebut kemudian menjadi established, dipakai, aktif, dan menempati pada bidang-bidang tanah tertentu yang semula didalilkan tidak terawat, tidak pernah dipakai oleh pemiliknya. Alhasil, pemiliknya kebetulan adalah seorang WNI, tentunya keberadaan seorang WNI ini bandingkan dengan fungsi sebuah pos polisi header bahasa Cirebon, maka dia berminat menjual bidang tanah tersebut kepada si A. Dijuallah tanah tersebut yang kebetulan terdiri dari 3 bidang. Yang pertama adalah sertifikat hak milik, 2 bidang lainnya adalah sertifikat hak guna bangunan. Dijualah, kemudian si pembeli mengklaim, ini tanah saya Pak Polisi, tolong bapak-bapak geser, nanti saya bantu pembangunan di tanah yang lain. Karena tidak ketemu konklusinya, solusi permasalahannya, maka si pembeli ini menggugat kemudian si para penjualnya bahwa ini sudah saya beli, maka saya berhak untuk mengganti nama dalam sertifikat tersebut menjadi atas nama saya, atas nama pembeli. Kebetulannya yang 2 SHGB tersebut ya jatuh tempo sudah lewat. Kemudian pembeli membawa permasalahan ini dalam gugatan perdata, tetapi tidak mensertakan pihak polisi karena secara fakta pihak polisi adalah yang menguasai bidang-bidang tanah tersebut. Dalam gugatan tersebut ternyata pihak penggugat dimenangkan karena alasannya adalah telah terbukti si penggugat alias pembeli telah mengeluarkan uang sejumlah tertentu dan telah menerima keseluruhan sertifikat hak milik dan 2 sertifikat hak guna bangunan tersebut. Ceritanya ternyata tidak berhenti di situ. Ternyata atas nama di dalam sertifikat tersebut adalah telah almarhum, sehingga yang digugat oleh pembeli adalah istri dan putra-putri almarhum. Singkat cerita, ternyata kemudian diduga atas bidang tanah tersebut sebenarnya bukan harta gono gini dari almarhum, tetapi merupakan harta warisan atau harta bawaan, sehingga yang berhak atas tanah tersebut adalah saudara-saudaranya almarhum. Blunder kiranya di sini, tetapi karena para tergugat yakni istri dan anak-anak dari almarhum atau yang tertulis di dalam sertifikat tersebut merasa tidak mau urusan dengan tanah tersebut karena mungkin memang mereka tahu itu bukan hak mereka dan mereka juga mengetahui bahwa atas tanah tersebut telah dibayar oleh pembeli. Maka di dalam persidangan para tergugat ini tidak pernah hadir. Menarik ya.
Akhirnya putusan tersebut tidak banding apalagi kasasi sehingga telah inkrah. Tentunya Pak Polisi ini tidak terima karena secara faktual beliaulah yang menempati tanah tersebut sehingga mereka melakukan perlawanan, melakukan upaya hukum perlawanan. Hanya masalahnya adalah perlawanan ini dilakukan setelah perkaranya inkrah. Ini menjadi debatable karena upaya perlawanan menurut hukum seharusnya hanya dapat dilakukan pada saat peristiwa atau saat putusannya belum inkrah dan terhadap orang yang melakukan perlawanan memiliki alas hak yang valid, baik itu surat hak milik, HGB maupun hibah. Sehingga kalau menurut hukum seharusnya upaya yang dilakukan adalah bukan berupa perlawanan, tetapi seharusnya melalui gugatan biasa. Atau pada saat proses berjalan apabila telah mengetahui maka dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan intervensi. Menariknya adalah dalam perkara perdatanya, kemudian si penggugat disinyalir melakukan tindak pidana karena terdapatnya perbedaan kwitansi, yakni sebut saja kwitansi pertama dan kwitansi kedua. Kwitansi pertama adalah menulis sebatas angka jual belinya. Di kwitansi kedua yang berbeda waktu dikeluarkannya adalah dituliskan angkanya dan kemudian dituliskan pula atas SHM nomor berapa, SHGB nomor berapa. Terhadap peristiwa ini kemudian Pak Polisi menyatakan ada dugaan pelanggaran pidana. Dan nggak tahu ceritanya gimana, tiba-tiba para ahli waris almarhum, artinya ahli waris bukan semata-mata terhadap aset yang tadi saya kemukakan, tetapi karena almarhum adalah memiliki istri dan anak-anak, maka secara hukum, secara umum akan dinyatakan sebagai ahli warisnya adalah istri dan putra-putrinya. Tetapi tidak mencermati bahwa ternyata ada resiko terhadap bidang tanah tersebut ternyata merupakan harta bawaan dari almarhum. Kemudian bisa timbul surat pernyataan melepaskan hak menyerahkan kepada Pak Polisi atas bidang-bidang tanah tersebut. Saya kira ini agak debatable, yakni apakah ya di lokasi tanah yang strategis yang memiliki nilai ekonomis, kemudian nyatakan bahwa ahli warisnya yakni istri dan anak-anaknya menyerahkan ke pihak kepolisian untuk dijadikan sebagai kantor polisi tanpa ada ganti rugi dan segala macamnya. Saya kira patriotik sekali kalau seperti itu. Sampai akhirnya gara-gara kwitansi ini kemudian semula penggugat menjadi ditersangkakan. Setelah melalui proses panjang, maka semula penggugat dalam perkara perdata ini adalah kemudian melakukan upaya pra-peradilan, yakni dilakukan oleh dua pihak, penggugat dan putranya yang sudah dijadikan status sebagai tersangka. Dalam proses peradilan tersebut adalah jelas telah diungkapkan mengenai bukti adanya putusan perdata yang telah inkrah yang telah dimenangkan oleh penggugat sebelumnya. Namun dalam putusan itu dibantah dengan dinyatakan meskipun itu putusan majelis hakim, tapi karena dibantah oleh akta otentik berupa BAP atau berita acara pemeriksaan, maka itu dapat dipatahkan. Ini menurut saya sesuatu yang sangat ironis. Bagaimana mungkin dianggap sebagai semata-mata akta otentik dan digunakan untuk mematahkan validitas atau daya eksekusi sebuah putusan hakim dalam perkara perdata. Oleh karenanya kemudian advokat atau penasihat hukum dari para tersangka ini melaporkan pelanggaran kode etik hakim, yakni terhadap bahwa bagaimana mungkin putusan perkara perdata kemudian dikalahkan dengan menilai suatu BAP memiliki derajat pembuktian lebih tinggi dibanding putusan perdata. Itu yang pertama. Yang kedua, yang melakukan BAP adalah Pak Polisi. Tujuan pemanfaatan BAP untuk kepentingan Pak Polisi sendiri. Ini kan repot urusannya kalau kayak gini.
Jadi yang membuat BAP adalah Pak Polisi sendiri demi kepentingan Pak Polisi sendiri. Ini kan melanggar asas equality before the law ini kalau seperti ini. Kemudian yang terakhir dilaporkan juga mengenai bahwa mana mungkin upaya perlawanan dapat dilakukan terhadap putusan yang sudah inkrah dan terhadap bidang tanah yang seharusnya seorang pelawan harus telah memiliki alas hukum yang sah. Inilah potret perjuangan keadilan di negeri ini. Saya tidak tahu mana yang benar atau mana yang salah, tetapi untuk mencerminkan rasa keadilan bahwa pembeli harus dilindungi, ya, dan yang menempatinya pun atau yang menguasainya juga harus dilindungi. Meskipun harus diawali dengan pertanyaan dulunya, atas alas hak mana bisa berdiri sebuah kantor polisi tersebut. Dalam restoratif justice saya kira hal ini bisa didudukkan. Kemudian untuk berdiskusi dalam satu meja untuk mencari upaya penyelesaian dibanding sebatas menang dan kalah. Siapapun yang menang akan merugikan oleh orang lain dan sangat mengandung kontras terhadap penegakan hukum secara adil dan secara esensi peraturannya. Kalau melihat bahwa pembeli adalah pembeli yang sah, maka sebuah upaya kriminalisasi adalah sangat tidak elok. Tetapi bahwa institusi polisi sudah menempati bidang itu sejak lama. Baru kemudian si pembeli membayar sejumlah uang untuk penjualan bidang-bidang tanah tersebut. Saya kira ini adalah potret yang ke depan tidaklah berlarut-larut begini. Karena apa? Cari solusi yang baik. Duduk bersama, kira-kira solusinya apa? Yang jelas juga sangat tidak elok kemudian melakukan kriminalisasi, sehingga untuk mencapai tujuan tertentu, maka dilaksanakanlah upaya eigenrecht atau perbuatan melawan hukum sesuai keinginannya sendiri. Saya kira demikian sebuah overview segar agar perjalanan hukum ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih.